Penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Semarang masih terus menjadi momok bagi sejumlah peternak sapi. Kondisi ini membawa dampak bagi para peternak, khususnya pada penjualan sapi yang terus menurun. Meski pemerintah Kabupaten Semarang terus melakukan sejumlah penanganan dan pencegahan penyebaran PMK, namun kondisi ini masih membawa dampak buruk bagi penjualan hewan ternak sapi. Salah satunya yaitu peternak yang mencoba peruntungan menjual sapi mereka di pasar hewan Ambarawa. Mereka mengeluhkan sapi yang mereka bawa ke pasar tersebut terus mengalami penurunan penjualan. Selain jumlah pembelian hewan ternak yang menurun, sejumlah peternak juga mengalami kerugian. Di antaranya turunnya harga pasaran sapi. Yang ini cuma ditawar 20 kurang. Ya Pak, masih rugi. Oh, harusnya berapa Pak? Ya paling enggak ya 22. 22. Ya, ini udah clear. Sudah clear sehat. Pak, Ya soal pembelian itu Mbak, para pedagang nggak datang tuh Mbak. Karena kan banyak sapi-sapi yang kena PMK. Terus para jagal-jagal itu di-store sama petani-petani langsung. Jadi jagal itu nggak datang ke pasar. Jadi imbasnya ya kayak gitu Mbak, nggak ada jagal yang datang ke sini. Terus harga ya turun gratis. Ruginya agak banyak ya dibawa pulang dulu Mbak. Paling ngasih obat, suntikan, tapi kan itu nggak efektif Mbak. Dalam arti nggak efektif kan katanya sapi masih banyak yang kena. Dan tadi ada yang kena terus nggak boleh masuk Mbak. Tanda-tanda kena nggak boleh masuk pasar. Harus di luar bawa pulang pas jualnya karena jaganya nggak pada datang. Mungkin kemungkinan kalau sekarang sudah di story dari kampung-kampung yang kena sudah motong. Jadi kalau harga ya turun sekarang. Kalau yang super kan 54, 55 sekarang meningkat berapa per kilo. Sekarang juga 9 ya. Biasanya kan ramai. Kalau kita itu puasa sama yang puasa aja gimana mau ini nggak bisa. Kepala UPTD Puskeswan Pasar Hewan dan RPH Pasar Hewan Ambarawa, Dispertan Mikap Kabupaten Semarang, Muhammad Hidayat membenarkan dampak naiknya angka aktif PMK membuat penurunan jumlah sapi yang masuk ke pasar hewan Ambarawa. Pihaknya menyampaikan, jika penurunan juga terjadi pada jumlah pembelian sapi di pasar yang kerap disebut dengan istilah pasar pon tersebut. Petugas medis kami maupun petugas paramedis yang siap siaga di daerah maupun di lokasi kerja. Mulai Januari ini minimal 4 personil medis paramedis yang ada di pasar untuk screening awal untuk memastikan bahwa sapi yang masuk ke pasar adalah sapi kondisi yang betul-betul sehat. Apabila ada indikasi penyakit PMK maupun yang lain ataupun mengarah sapi itu kurang sehat, langsung kita pulangkan. Jadi kita memastikan pasar agar tetap buka, agar ekonomi di Kabupaten Semarang melalui pasar hewan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Untuk pengaruhnya tetap ada, karena untuk persentase kedatangan sapi yang masuk ke pasar dibandingkan dengan saat normal, di bulan Januari ini penurunannya di atas 50% dibandingkan hari-hari biasa untuk pasaran normal. Berikan rata-rata hanya sekitar 1, 2, 3 saja. Namun kita lebih pencegahan melalui petugas kami yang di lapangan, karena juga ada kedekatan dengan pedagang ataupun petani. Jika sudah terindikasi, kita informasikan jangan sampai dibawa ke pasar. Jadi artinya yang sudah masuk ke pasar kemudian dipulangkan ya minim sekali, sangat minim. Diharapkan melalui gerakan vaksinasi PMK secara serentak, mampu mengatasi naiknya kasus virus PMK di wilayah Kabupaten Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar melaporkan. Dan pemirsa Lingkar TV, untuk mengetahui kondisi terkini pasar hewan Ambarawa yang ada di Kabupaten Semarang, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan, yaitu Hesti Imaniar, untuk melaporkan kondisi pasar hewan Ambarawa. Baik, Saudara Hesti, bagaimana kondisi di lapangan saat ini? Silakan Hesti. terima kasih Rizky yang ada di studio. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Hesti Maniar sudah berada di Pasar Hewan Ambarawa, tepatnya di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, di mana saat ini aktifnya kembali kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah wilayah di Pulau Jawa,
termasuknya di Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang sendiri, aktivitas di Pasar Hewan Ambarawa masih tetap beroperasional seperti biasanya. Meski demikian, ada dampak yang disebabkan dari PMK, mewabahnya PMK ini yang dirasakan oleh sejumlah peternak atau pedagang sapi di Pasar Hewan Ambarawa sendiri. Seperti contoh, pada hari ini bisa kami laporkan kepada Anda semuanya bahwa di Pasar Hewan Ambarawa sudah mengalami penurunan jumlah hewan sapi yang masuk ke pasar ini sekitar 50% dari awal bulan Januari 2025. Dan tadi saya sempat sedikit berbincang dengan Kepala UPTD Pasar Hewan Ambarawa dari Dispertanikap Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Muhammad Hidayat, bahwa beliau menyampaikan selain ada penurunan jumlah sapi yang masuk di Pasar Hewan Ambarawa ini, sekitar di angka 50% tadi, juga terjadi penurunan harga untuk harga sapi saat ini, di mana penurunan harga sapi untuk per ekornya ini bisa sampai di antara nominal 3 hingga 7 juta. Dan ini menyebabkan banyak sekali para peternak dan pedagang hewan yang mengeluh karena turunnya atau anjloknya harga sapi yang mereka jual di Pasar Hewan Ambarawa ini. Dan mereka juga mengaku bahwa penjualan hewan ternak yang biasanya sangat laris sekali atau sangat laku sekali oleh pembeli ini sepi, artinya tidak ada pembeli. Misal mereka hanya membawa 2 ekor, hanya 1 ekor saja yang terjual. Itu pun dengan harga yang di bawah harga pasar pada umumnya untuk harga-harga sapi tersebut. Dan selain itu pemirsa, di sini juga bisa kita lihat, kita saksikan aktivitas masih terus berlangsung di Pasar Hewan Ambarawa ini. Dan di sini juga terlihat beberapa informasi atau himbauan yang disampaikan oleh pihak pengurus atau dari UPTD Pasar Hewan Ambarawa Dispertanikap Kabupaten Semarang, bahwa hewan yang terindikasi terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK ini dilarang untuk masuk. Artinya banyak sejumlah petugas yang ditugaskan untuk berjaga di sekitar Pasar Hewan Ambarawa, mulai dari pintu masuk sampai dengan di area belakang. Banyak sekali petugas yang selalu mengecek kondisi hewan hewan-hewan sapi tersebut di Pasar Hewan Ambarawa ini, apakah dia dalam kondisi sehat atau dalam kondisi yang sakit. Jika dalam kondisi yang sakit bahkan terindikasi terkena PMK, maka hewan tersebut tidak diperbolehkan untuk masuk di kawasan Pasar Hewan Ambarawa ini. Artinya ini adalah sebagai upaya pencegahan dari pihak UPTD Pasar Hewan Ambarawa dari Dispertanikap Kabupaten Semarang supaya wabah PMK ini tidak merebak atau tidak meluas di Pasar Hewan Ambarawa sendiri. Karena kita tahu pemirsa bahwa di Pasar Hewan Ambarawa sendiri banyak sekali peternak atau pedagang hewan yang mereka datang dari wilayah lain atau wilayah di sekitar Kabupaten Semarang sendiri. Artinya ini adalah salah satu upaya juga untuk pengetatan lalu lintas masuknya hewan sapi di wilayah Kabupaten Semarang sendiri. Dan selain itu pemirsa, bisa kami sampaikan juga bahwa berbagai upaya dan pencegahan untuk penanganan kasus PMK ini juga dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Semarang atau Pemkab Semarang bersama dengan Pemprov atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana selain melakukan pengetatan lalu lintas masuk dan keluarnya hewan ternak ini terkhususnya sapi, pihak pemerintah sendiri juga melakukan berbagai upaya, yaitu salah satunya dengan melakukan vaksinasi, baik itu vaksinasi mandiri ataupun vaksinasi serentak yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk vaksinasi mandiri sendiri sudah dilakukan oleh sejumlah masyarakat dan juga komunitas-komunitas peternak yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Sedangkan untuk vaksinasi serentak rencananya akan segera dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang dan akan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Semarang, yaitu Bapak Ngesti Nugraha. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, juga bisa kami sampaikan bahwa wilayah Kabupaten Semarang sendiri saat ini sudah menerima atau mendapatkan alokasi vaksinasi PMK dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 6.500 dosis yang akan dibagikan atau dilakukan vaksin serentak di selama 3 tahap, yaitu di bulan Januari sendiri, kemudian bulan Februari dan juga bulan Maret nantinya. Ini akan dilakukan oleh petugas-petugas dari Dinas Pertanian, Perikanan dan juga Pangan Kabupaten Semarang sendiri kepada baik itu masyarakat secara mandiri yang memiliki hewan ternak dan juga beberapa komunitas-komunitas penjual hewan ternak sendiri, khususnya sapi. Dan di bulan Januari sendiri nanti rencananya akan ada 1.350 dosis
vaksin PMK yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Semarang dan akan segera dilakukan vaksinasi serentak kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk sebagai upaya pencegahan penularan penyakit PMK kepada hewan-hewan sapi yang ada di wilayah ini. Dan juga bisa kami sampaikan pemirsa bahwa di Kabupaten Semarang sendiri untuk saat ini PMK banyak sekali menyerang hewan sapi potong atau jenis sapi potong ketimbang dengan hewan sapi perah. Artinya di sini di Kabupaten Semarang yang memiliki populasi hewan sapi ternak dan juga potong yang cukup banyak, ini tidak mempengaruhi pada beberapa produk-produk susu dan turunannya di Kabupaten Semarang. Karena ini disampaikan juga bahwa banyak sekali peternak hewan sapi perah khususnya sudah melakukan vaksinasi secara mandiri. Sedangkan untuk peternak dari hewan sapi potong dan juga jenis lainnya ini ada beberapa diantaranya yang sudah melakukan vaksinasi mandiri, tapi juga ada beberapa diantaranya yang memang belum mampu melakukan vaksinasi mandiri. Artinya yang belum mampu melakukan vaksinasi sendiri akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Semarang melalui program vaksinasi PMK secara serentak yang juga dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Dan upaya pencegahan lainnya juga dilakukan oleh Dispertadikap Kabupaten Semarang, yaitu salah satunya terus menggaungkan atau mensosialisasikan yang namanya biosecurity. Biosecurity ini artinya di mana para peternak yang memiliki hewan-hewan ternak, terkhususnya adalah sapi, dihimbau untuk melakukan pengobatan, pemberian vitamin kepada hewan sapi, bahkan menjaga kebersihan dan juga steril posisi atau kondisi kandang sapi mereka supaya sapi-sapi yang sehat ini tidak tertular oleh virus penyakit PMK. Dan bisa kami sampaikan juga pemirsa bahwa sampai dengan saat ini total jumlah kasus aktif PMK yang ada di Kabupaten Semarang jumlahnya mencapai 175 ekor, di mana 6 diantaranya adalah sudah mati dan 1 diantaranya dipotong paksa. Artinya kondisi ini naik ketimbang daripada 1 minggu yang lalu, di mana 1 minggu yang lalu jumlah aktif PMK ini di Kabupaten Semarang hanya di kisaran angka 88 saja, dan saat ini sudah mencapai angka 175 ekor yang terindikasi terkena PMK. Dan tentunya berbagai upaya lainnya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang bersama juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan hal ini terlihat dari penyebaran kasus PMK yang terjadi di Kabupaten Semarang. Ini terjadi di 13 kecamatan dari jumlah total 19 kecamatan Kabupaten Semarang yang ada. Artinya 80% kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang sudah ditemukan kasus PMK ini, meskipun jumlahnya sangat bervariasi. Ada yang sampai dengan puluhan jumlahnya, ada juga hingga ada yang satuan. Artinya untuk jumlah penyebarannya memang tidak merata, namun kondisi di 13 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang ini sudah ditemukan kasus aktif PMK. Baik, demikian pemirsa laporan saya dari Pasar Hewan Ambarawa, dan saat ini kita kembalikan lagi kepada Rizky yang ada di studio. Baik, terima kasih kepada Hesti Imaniar, reporter Lingkar TV yang ada di Kabupaten Semarang atas laporan Anda dari Pasar Hewan Ambarawa.